Oke, sip. Silakan dilanjut, Yon. Baik, terima kasih Mas Efri sebelumnya atas waktunya. Pak Sparta dan teman-teman sekalian, mohon izin untuk melanjutkan topik pembahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan kapital. Di slide sebelumnya, Mas Efri sudah menjelaskan dari sisi definisi capital itu sendiri. Nah, sekarang saya mohon izin untuk melanjutkan dengan mencoba untuk mengeksplor perbedaan konsep dari capital, the value of capital versus book value of capital. Nah, pertama, kalau kita lihat market value of capital, apa sih market value of capital? Mungkin sekilas mirip seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Efri berkaitan dengan economic capital. Nah, di sini saya mencoba memaparkan kembali dari sisi modal dan juga dari sisi uh, penerapan atau study case yang ada di lapangan. Jadi market value of capital ini nilai modal atau ekuitas berdasarkan harga pasar saat ini atau harga pasar terkini dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh sebuah lembaga ataupun oleh sebuah perbankan ya. Nilai ini sifatnya dinamis dan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan ataupun kinerja dari lembaga keuangan. Nah, kalau kita ambil contoh, ketika sebuah pasar itu bersifat optimis, kemudian harga saham dan aset akan meningkat, sehingga market value juga naik. Namun, saat terjadi penurunan ekonomi, harga aset ini bisa jatuh dan market value akan turun drastis. Ini akan mencerminkan risiko uh, uh, insolvensi. Konsep dari market value of capital ini tentunya berbeda dengan uh, book value of capital ya. Kalau book value itu nilai modalnya dihitung berdasarkan nilai historis atau nilai yang tertuang pada saat proses akuntan itu dilakukan ya, pembukuan di awal. Seperti yang biasanya tercatat dalam sebuah laporan keuangan. Kelebihannya sendiri kalau dari book value of capital ini, dia cenderung memang stabil dan mudah digunakan dalam proses akuntansi. Sangat disukai oleh para akuntan ya dalam melakukan perhitungan laporan keuangan dari sebuah lembaga atau perusahaan. Kekurangannya sendiri, kita bisa melihat kekurangannya sendiri dari sisi kondisi pencerminan ke kondisi pasar terkini, sehingga bisa memberi kesan bahwa perusahaan lebih sehat secara finansial daripada kenyataannya. Mengapa demikian? Karena bila terjadi sebuah nilai penurunan, maka nilai yang dilihat di sini tetap nilai di awal yang sudah tercatat di pembukuan atau di laporan keuangan. Nah, perbandingan dari kedua value ini itu kalau dari sisi regulator dan investor itu lebih memperhatikan market value untuk mengukur ketahanan lembaga keuangan terhadap krisis ya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Mas Efri bahwa di 2008 itu secara global mengalami sebuah krisis finansial ya, termasuk di sektor perbankan gitu. Nah, di sini regulator ataupun investor bisa menggunakan perhitungan market value untuk mencoba mengukur ketahanan eh, rasio-rasio keuangan mereka.
Kemudian kalau dari sisi manajemen internal, menggunakan book value itu lebih nyaman karena lebih bisa menjaga konsistensi pencatatan laporan. Artinya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika sebuah nilai itu turun, maka di dalam sebuah pencatatan laporan itu tidak akan berubah karena nilai yang digunakan tetap nilai yang historis, yaitu nilai yang pertama kali dilakukan pembukuan. Nah, jadi untuk manajemen internal ini lebih cenderung menggunakan book value. Sekarang kita coba lihat dari tadi kasus dulu nih. Kita bisa melihat salah satu contoh pertama itu sebelumnya untuk market value sebelum itu kan nilai normal dari sebuah perusahaan itu dia mempunyai value. Coba ke slide sebelumnya terlebih dahulu Mas Efri, maaf. Nah, di sini kita ambil contoh dalam sebuah lembaga keuangan atau sebuah bank. Dia memiliki sebuah pinjaman jangka panjang 20 juta dolar. Kemudian dia juga memiliki sebuah surat berharga 80 juta dolar. Kalau kita hitung secara aset, ini berarti 20 juta dolar plus 80 juta dolar. Totalnya ada 100 juta dolar. Di sisi lain, bank ini memiliki kewajiban 90 juta dolar. Nah, untuk menghitung sebuah ekuitas, tentunya kita lakukan sebuah perhitungan pengurangan aset dari aset dengan kewajiban. Jadi dari 100 juta dolar kita kurangi ke 90 juta dolar. Ini dengan kondisi normal kita bisa menggunakan perhitungan seperti ini. Maka berdasarkan nilai pasar, ekuitas bank ini tentunya dapat melindungi bank dari insolvensi ya, karena nilainya masih lebih besar dari liabilities ya atau utang. Nah, namun apa yang terjadi kalau nilai aset atau salah satu nilai aset mengalami penurunan? Nah, tolong ke next selanjutnya, Mas Afri. Ke slide selanjutnya. Nah, melanjutkan dari contoh tadi, jika terjadi penurunan nilai aset, entah itu karena penurunan kualitas pinjaman dari dolar tersebut, tiba-tiba dia mengalami penurunan, katakanlah di sini 8 juta dolar. Nah, perubahan neraca dengan market value atau nilai pasar menjadi 80 juta dolar ya, karena surat berharga sebelumnya 80 juta plus pinjaman 8 juta dolar. Jadi totalnya jadi 88 juta dolar. Untuk kewajiban masih tetap 90 juta. Nah, secara perhitungan ekuitas ini jadinya minus karena seperti rumus yang tadi sama kita gunakan, aset kita kurangi kewajiban 88 juta dolar, kita kurangi lagi 90 juta dolar, jadinya ekuitasnya menghasilkan minus 2 juta dolar. Nah, ini artinya apa? Artinya lembaga ini atau bank yang kita jadi sampel ini, dia menjadi insolvent karena ekuitasnya negatif, nilainya jadi minus 2 juta dolar. Yang artinya bahwa market value lebih akurat menggambarkan situasi finansial aktual dibandingkan nilai buku. Minta tolong slide selanjutnya, Mas Efri. Nah, sekarang kita lanjut saja ke book value of capital. Seperti yang tadi saya sudah coba sampaikan bahwa book value of capital ini berdasarkan pada historical pencatatan.
atau pembukuan yang sudah dilakukan di awal. Keunggulannya sendiri, satu, berkaitan stabilitas pada laporan keuangan, karena tentunya tidak terpengaruh dengan segala fluktuasi pasar ya. Kemudian lebih mudah digunakan untuk perhitungan akuntansi. Kemudian kelemahannya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ini seolah-olah itu seperti ada dua kondisi yang berbeda ya, antara kondisi yang tercatat di atas kertas dengan kondisi yang realnya. Karena apa? Karena di atas kertas dia masih mencerminkan kondisi yang baik ya, dengan nilai eh, pada awal. Namun ketika terjadi penurunan, di pembukuan ini tidak berubah. Namun pada kenyataannya nilainya itu terjadi penurunan. Jadi dapat untuk kelemahan dari book value ini dapat memberikan gambaran keliru tentang solvabilitas lembaga keuangan. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi contoh perhitungan. Minta tolong slide selanjutnya, Mas Efri. Kita misalkan sebuah lembaga atau sebuah bank, dia memiliki pinjaman jangka panjang 20 juta dolar, sama seperti cash sebelumnya. Kemudian dia juga mempunyai surat berharga 80 juta dolar dengan total kewajiban 50 juta dolar. Namun sekarang kita lakukan dengan perhitungan book value ya. Meskipun nilai pasar pinjaman turun dari 20 juta dolar menjadi 8 juta dolar, eh, lembaga ini tetap akan mencatat pinjaman itu senilai 20 juta dolar. Jadi kalau kita lihat secara neraca, asetnya biarpun terjadi penurunan value 20 juta ke value 8 juta, asetnya masih dihitung 20 juta ditambah aset dari berharga 80 juta, nilainya menjadi 100 juta. Kewajiban 90 juta dan ekuitasnya tetap jadinya 10 juta ya, 100 juta dikurangi 9 juta. Jadi untuk perhitungan book value ini kondisinya mirip dengan market value of capital dengan kondisi normal tanpa ada penurunan. Tapi ketika ada penurunan, maka di perhitungan ini tidak terjadi perbedaan seperti pada saat kita menggunakan formula market value ya, karena untuk market value kita bisa melihat ada perbedaan di saat aset itu nilainya turun. Kesimpulannya, walaupun ekuitas terlihat positif untuk book value ini, di laporan keuangan kenyataannya mengalami kerugian dan tentunya memiliki resiko insolvensi berdasarkan nilai pasar tersebut. Artinya ini menunjukkan bahwa book value bisa tanda kutip menyesatkan dalam nilai kondisi keuangan yang realnya atau aktualnya. Next slide, minta tolong Mas Kevin. Baik, selanjutnya saya coba untuk beralih ke topik dampak resiko kredit terhadap modal. Apa sih resiko kredit itu sendiri? Resiko kredit biasanya terjadi karena pihak peminjam gagal melakukan atau membayar sebuah kewajiban pada lembaga keuangan ataupun akhirnya terjadi hal-hal lain yang menyebabkan penurunan nilai aset sehingga mengurangi dari capital itu sendiri. Jadi jika nilai aset berkurang secara signifikan, tentunya ekuitas bisa berubah jadi negatif ya. Dan impact-nya ketika ekuitasnya itu negatif, terdapat sebuah indikasi resiko insolvensi. Sekarang kita coba lihat dari sisi tadi case, perhitungan aja untuk mempermudah. Di sini kita coba gunakan contoh dengan contoh-contoh sebelumnya ya. Kita lihat neraca awal terlebih dahulu.
Di sini surat berharga 80 juta dolar, pinjaman jangka panjang sebesar 20 juta dolar. Kemudian kewajiban deposito ada 90 juta dolar. Secara total aset di neraca awal ini tercatat 100 juta dolar, total kewajiban 90 dolar dan ekuitasnya 10 dolar. Kita lihat perhitungan selanjutnya. Next, Mas Hefri. Nah, sekarang kita lihat penurunan nilai asetnya. Jika nilai portofolio pinjaman turun dari 20 juta menjadi 8 juta, ekuitas berubah dari 10 juta dolar menjadi minus 2 juta dolar. Ini angkanya sama seperti book value tadi. Nah, pada saat kita lihat di neraca, kita bisa melihat ekuitasnya itu minus 2. Nah, kesimpulannya apa dari perhitungan ini? Perhitungan ini menunjukkan bagaimana resiko kredit dapat mengikis ekuitas dan tentunya mengindikasikan insolvensi ya. Kalaupun kewajibannya tetap. Jadi eh, ini saling keterkaitan antara perbandingan atau perhitungan dari value-value sebelumnya dan penurunan nilai aset. Next, Mas Efri. Baik, selanjutnya saya mencoba untuk memberikan overview terkait dengan uh, uh, krisis yang disampaikan oleh Mas Efri ya di tahun 2008 terdapat sebuah krisis finansial ya. Disebut Trouble Asset Relief Program. Nah, artinya apa? Ini adalah program yang dilakukan oleh lembaga keuangan selama melakukan financial crisis. Terus saya coba uraikan terlebih dahulu. Jadi program TRAP ini atau Trouble Asset Relief Program merupakan salah satu respon dari pemerintah Amerika Amerika Serikat dalam menghadapi atau mengatasi krisis keuangan global yang melanda pada tahun 2008-2009 ya. Ketika banyak lembaga keuangan mengalami kesulitan likuiditas akibat keruntuhan pasar, kemudian juga perumahan dan juga meningkatnya gagal bayar, program ini diluncurkan sebagai bagian dari Undang-Undang Penyelamatan Ekonomi yang disahkan di Q4 tahun 2008 di Amerika. Dan program ini dirancang untuk memperkuat modal untuk berbagai lembaga keuangan, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan tentunya mencegah resesi yang lebih dalam ya, apalagi terkait dengan perbankan ya, jangan sampai terjadi sistemik ya. Jadi tujuan dan mekanisme program ini membalikan kepercayaan pasar tentunya, kemudian menjaga kelangsungan lembaga keuangan yang diutamakan yang terancam gulung tikar ya, karena modal semakin berkurang. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya dengan menyuntikkan modal ke dalam institusi yang membutuhkan. Nah, program ini dapat mengembalikan likuiditas di pasar dan juga mendukung pemulihan ekonomi. Program ini mengizinkan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk membeli sekitar 700 miliar dolar aset, padahal yang dibeli pun itu termasuk aset yang berisiko, terutama ekuitas preferred yang merupakan jenis
sekuritas utang yang memberikan pemegangnya hak untuk menerima pembayaran bunga sebelum pemegang saham, sebelum pemegang saham biasa dan juga memiliki klaim atas aset pemegang saham biasa. Nah, sepanjang program ini, pemerintah menginvestasikan lebih dari 200 miliar dolar dalam bentuk pembelian ekuitas preferen dari berbagai lembaga keuangan, termasuk bank-bank besar yang ada di Amerika, seperti Bank of America, Citigroup, dan juga ada Wells Fargo. Dengan menggunakan dana ini, pemerintah dapat mendapatkan saham dengan hak suara terbatas yang memberikan mereka suara dalam manajemen yang menerima bantuan. Hal ini memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut melakukan perbaikan dalam praktek manajerial dan resiko, serta memperbaiki neraca keuangan mereka. Nah, salah satu aspek kunci dari program ini adalah fokus pada stabilitas structure modal jangka panjang. Ketika banyak bank besar dihadapkan pada kerugian yang signifikan akibat eksposur terhadap hipotek subprime, program ini memberikan perlindungan tambahan yang diperlukan untuk mencegah kebangkrutan yang dapat memicu krisis sistemik. Karena bagaimanapun lembaga keuangan terutama perbankan adalah salah satu fondasi perekonomian ya, baik itu global ataupun nasional ya. Sebagai contoh, pada tahun 2009, Bank of America menerima sekitar 45 miliar dolar dalam bantuan dari program ini, yang membantu mereka mengatasi kerugian yang terkait dengan akuisisi Countrywide Financial, perusahaan yang terkenal dengan praktik pinjaman subprime yang mempunyai risiko yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari hasil dan pembayaran kembalinya, meskipun program ini menuai kritik karena mengeluarkan dana pembayar pajak untuk menyelamatkan lembaga keuangan, program ini secara keseluruhan dianggap berhasil dalam mencapai tujuannya. Sebagian besar lembaga yang menerima bantuan telah mampu membayar kembali investasi dari pemerintahnya. Hingga akhir 2019 tercatat pemerintah melaporkan telah mendapatkan kembali 440 miliar dolar dari investasi program TARP ini, Trouble Asset Relief Program. Artinya menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan tidak hanya pulih, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membayar kembali dana yang sudah diberikan. Jadi singkat kata, program ini bisa dibilang berhasil mengatasi financial crisis yang terjadi pada tahun 2008, ya. Jadi secara global. Next, Mas Efri, saya lanjut ke slide selanjutnya, Mas Efri. Mungkin slide terakhir ini. Slide kesimpulan, Mas Efri mungkin. Minta tolong selanjutnya, Mas Efri. Next. Oke, oke. Oh, belum nampil ya? Maaf, maaf. Ntar Belum. aku. Oke, oke, sebentar. Maaf, Slide kesimpulan kayaknya. di yang slide terakhir ya. Yang sekarang kelihatan nggak, Mas? Ya, sekarang udah kelihatan. Oke. Oke, baik. Di slide ini, slide terakhir,
kesimpulan dari apa yang sudah saya coba paparkan tadi. Mungkin nanti setelah dari slide ini juga nanti ada tambahan dari Mas Yafri untuk kesimpulan secara semuanya. Jadi secara kesimpulan dalam konteks lembaga keuangan mempertahankan tingkat modal yang memadai adalah salah satu aspek krusial untuk menjamin keberlanjutan operasional dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Modal yang cukup tidak hanya berfungsi sebagai bantalan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuasi pasar atau risiko kredit, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada nasabah, investor, dan tentunya regulator. Keberadaan modal yang memadai memungkinkan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui pemberian kredit yang lebih besar dan tentunya investasi dalam produk atau layanan baru. Yang kedua, kesimpulan kalau dilihat dari sisi penilaian berkelanjutan terhadap strategi modal juga sangat penting. Dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, lembaga keuangan harus secara proaktif mengevaluasi dan menyesuaikan struktur modal mereka, tujuannya untuk mengantisipasi potensi guncangan ekonomi. Tentunya pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar, seperti perubahan suku bunga, permintaan pinjaman, atau tingkat debitur ya, tingkat default debitur. Dapat membantu lembaga keuangan mengurangi risiko insolvensi. Hal ini juga mencakup pengembangan dan penerapan kebijakan manajemen risiko yang ketat ya, serta peningkatan transparansi dalam laporan keuangan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan publik terhadap lembaga tersebut. Kemudian yang terakhir, di sisi lain, pentingnya modal juga diperkuat oleh kerangka regulasi yang ada, seperti Basel III yang menetapkan persyaratan minimum untuk rasio modal dan likuiditas. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melindungi lembaga keuangan dari potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara global. Dengan memiliki modal yang cukup, tentunya lembaga keuangan tidak hanya dapat mengatasi guncangan ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembiayaan bagi sektor usaha kecil dan menengah ya, yang merupakan tulang punggung dari perekonomian. Jadi secara kesimpulan overall di sisi sini, menjaga tingkat modal yang memadai adalah kunci untuk melindungi lembaga keuangan dari resiko insolvensi dan ketidakpastian pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya coba tambahkan pemaparan mengenai capital. Sampai tadi market value capital, kemudian book value capital, kemudian juga program penanggulangan krisis di 2008 ya, program TARP, dan termasuk juga berkaitan dengan risiko dari tadi apa risiko kredit ya, kemudian yang terakhir kesimpulan. Mungkin dari saya cukup dan sebelum kita akhiri Pak Sparta dan teman-teman mungkin ada tambahan kembali dari Mas Efri untuk kesimpulan secara overall dari kelompok kita di materi kecukupan modal ini atau capital. Silakan Mas Efri. Mungkin dari kami kelompok kelompok 6 ya, kelompok 6
materi kuliah sesuai materi kuliah ketujuh mengenai capital depresi atau kecukupan modal. Demikian apa ya materi kuliah yang tugas presentasi bagi kami. Untuk kesimpulan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dion tadi terakhir, mungkin tidak ada penambahan dari kami. Kami cukupkan sekian. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sapata dan teman-teman dan terima kasih kepada Mas Dion. Uh, kita akhiri dengan bacaan kita dan Kafal Majlis. Alhamdulillah. Dan demikian tugas materi presentasi strategic risk management NERM dengan materi kuliah materi capital adequacy dan kecukupan modal. Terima kasih Mas Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Stop. nggak bunyi